menyampaikan agenda pembelajarannya. Mohon maaf Pak, jika ada salah-salah pengarahan. Lanjut. Dipersilakan Pak. Biasa. Oke, lanjut ya. Siap. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu. Dengaran suara saya? Dengaran ya? Kedengaran Pak. Kedengaran Pak, kedengaran. Makasih. Yang saya hormati Pak, biasa saya panggil, saya punya anak ini, saya anggap anak ini, Pak Acok ya, sebagai evaluator ya, merangkap PIC. Kasih sudah memfasilitasi kita dalam pelaksanaan pembelajaran ini, dan juga kepada saya senang menggunakan kata, kalau itu teman-teman ya, kalau saya panggil Bapak Ibu semua masih muda-muda ini, ada mungkin yang belum kawin, saya belum bisa, tidak mau dipanggil Ibu. Jadi saya senang menggunakan teman-teman ya, yang saya banggakan. Khususnya pada kelompok 3, Latsar Angkatan 46 Kabupaten Parigi Mutong ya. Ini di jumpa pertama kita pada pembelajaran agenda 4 atau yang biasa disebut habituasia. Baik, pelaksanaan ini ya, kita selalu bersyukur ya pada Maha Kuasa bahwa kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan yang insya Allah yang diberikan kelancaran di setiap aktivitas kita, khususnya melaksanakan atau mengikuti pelatihan dasar ya CPNS yang teman-teman ikuti. Skenario-nya di dalam pembelajaran ini pertama perkenalan. Perkenalan, tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah lama-lama dikenal, ya kita siap-siap untuk melayang, orang bilang ya. Kita santai aja. Ya. Jadi proses perkenalannya itu dimulai dari teman-teman. Cukup ya supaya singkat, waktu kita ini kan cuma 1 jam 30 menit atau 2 JP. Nama saja, ya, kemudian tempat kerja. Ya, sudah paham ya? Kalau salam, kita sudah wakili salam, teman-teman ya. Itu memang wajar juga kasih salam, tapi kita coba karena waktu sangat singkat, materi yang saya akan sampaikan supaya betul-betul lebih terarah, ya bisa teman-teman terima, kita manfaatkan waktu ini ya. Jadi cukup nama, kemudian tempat kerja atau asal kerjanya. Nanti sesudah itu saya perkenalkan, mungkin langsung saya lanjutkan dengan penyajian materi. Kalau materi ini saya sudah upload ke LMS Kolabjar. Ada yang sudah buka? Ayo, ada yang sudah buka? Atau ada yang belum baca? Terus saya sudah buka 4 hari lalu. Jadi pembelajaran kita ini dengan pembelajaran kedua dengan tugas-tugas itu saya sudah upload ke LMS supaya teman-teman bisa baca ya. Ya, nanti dibuka ya. Baik, teman-teman silakan secara berurutan. Siapa ketua kelompoknya? Siap, saya Pak. Febrian, ketua kelompok. Oke, kalau ketua angkatan si Fazbir ya. Kelompok 3 ya. Lanjut ya, secara urut-urut ya, nama, tempat kerja. Oke, silakan. Siap, mohon izin Pak. Oke, langsung. Izin perkenalkan diri. Saya nama Febrian Partil Alexander Karwur, asal tempat kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Parigi Mutong. Izin Pak. Oh, di Hub ya. Siap, siap. Biasa dipanggil apa? Febrin atau Febrian atau Siap, biasa dipanggil Febri Pak. Febri. Siap, siap. Oke, lanjut yang lain. Nama saya Nur Vivit Fatmalasari. Saya biasa dipanggil Vivit. Saya seorang bidan di Puskesmas Torwe, Kecamatan Torwe. Oh, KM Torwe. Oke, lanjut. Vivi ya. Lanjut. Pak. Baik Pak, perkenalkan nama saya Kartika Putri Bungsu Sakanur. Saya bekerja sebagai bidan di Puskesmas Palasa.
Puskesmas Palasa. Biasa dipanggil apa? Tika Ya, atau Putri? bisa dua-duanya, Pak. Oh, bisa. Tapi yang paling akrab apa? Tika atau Putri? Kalau di rumah dipanggil Putri, Pak. Biasa di kantor dipanggil Tika. Oh, gitu. Jadi Tika dan Putri. Oke, lanjut. Sia. Lagi, ayo. Terima kasih Pak. Perkenalkan nama saya Ririn. Saya bertugas di UPTD Puskesmas Mautong sebagai petugas sanitarian. Nama panggilannya Iin. Oh, dong. Iin, saya kira Ririn. Iin, nah, bagus. Ya. Di PKM Mutong, sudah perbatasan di kampung saya, masuk Gorontalo. Ya. Iya Pak. Masih, Pak. Ya, lanjut, silakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nyoman Janurasi, dipanggil Janur, bekerja sebagai bidan di Puskesmas Ampi Babu. Oh, PKM Ampi Babo. Oh, banyak ikan ini sana ya. Ya, lanjut. Terima kasih. Ayo. Perkenalkan Pak, nama saya Nilu Gede Artiniwasi, biasa dipanggil Nilu. Saya bekerja sebagai bidan di Puskesmas Sigenti. Sigenti. Wah, Iya. Sigenti. Sigenti itu berarti sebelum apa ya? Dia masuk kecamatan Toribulu ya? Masuk Tinombo Selatan, Pak. Oh, Tinombo Selatan ya. Berarti sesudah Pinoto ya. Pinoto dulu baru Sigenti ya? Iya, masih jauh lagi dari Pinoto, Pak. Oh, masih jauh ya. Soalnya ada satu teman di Pinoto. Ayo, terima kasih ya, Nilu ya. Terima kasih, Pak. Lanjut. Terima kasih. Tabrakan Setria. Duluan Setria. Silakan Setria. Terima kasih. Nama saya Sutriano Fiami, biasa dipanggil Sutria. Saya seorang bidan di Puskesmas Taupa, Pak. Oh, tahu Pak. Tahu. Iya. Itu dekat-dekat mana? Masih Tinombo itu? Tidak, Pak. Dekat dengan Mautong, Pak. Oh, sudah dekat-dekat tahu. Mau tahu. Ya. Oke, tahu Ya, Pak. terima Tahu. kasih. Lanjut, kasih. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Melisa, biasa dipanggil Ica. Saya seorang bidan di Rumah Sakit Umum Pratama Mautong. Oh, di rumah sakit. Mau tahu. Iya, Pak. Lanjut. Terima kasih. Nama saya Arinatul Muslikah. Saya biasa dipanggil Arin. Saya bekerja di Puskesmas Tomini. Tomini. Iya. Oke. Semua ya sudah selesai ya, 10 orang ya. Saya lagi, Pak. Oh, saya si Fasbil. Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fasbir, alamat Desa Tandai, Kecamatan Sinio, instansi Puskesmas Sinio, Kecamatan Sinio sebagai perawat. Siniu. Iya. Dipanggil apa? Fasbil. Abi, Pak. Oh, Abi. Oh. Kalau Abi itu biasa panggil Arab ini Abi. Iya. Oke, teman-teman, makasih ya sudah memperkenalkan diri. Kalau saya coba lihat ada 6 di kebidanan, ya. 1 ini Febrian. Febrian ini ya basicnya, nah pendidikannya Kak. Izin Bapak dari unit kerja pelabuhan penyeberangan sebagai pengolahan data Oh ya. pelabuhan penyeberangan. Oh ini ya. Berarti ada 1 keperawatan, 1 farmasi ya. Baik, saya izin ya, saya coba share materinya sekaligus saya perkenalkan. Ini kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, nanti kalau suara saya kurang jelas atau bahantayan tidak jelas, tolong nanti diingatkan ya saya. Iya, Pak. Cukup jelas ya, lebih jelas lagi. Oke, teman-teman ya. Sebelum kita memulai pembelajaran agenda coaching kita yang pertama, jadi kalau pertama itu coaching, kedua pembimbingan ya. Berdasarkan 3 kali pembimbingan sebelum masuk kita seminar, 1 kali coaching secara umum ya.
Kalau di coaching itu kita pembulatan kembali kepada agenda 1, 2, dan 3 hanya sekintas saya dan teman-teman sudah ikuti. Kedua itu penjelasan tentang isu, bagaimana cara menemukan isu, dan kemudian dari isu tersebut nanti teman-teman akan jabarkan dalam tugas nanti ya di coaching singkat nanti. Baik teman-teman, ini sekedar perkenalan, ini cukup jelas ya. Kalau nama saya ini secara lengkap cukup bisa dibaca ya. Dr. Abdul Wahab ini kalau dilihat dari pendidikan, jelas ini ada apoteker, basic saya dari kesehatan ya. Kemudian register manajemen itu di konsentrasi keuangan daerah. Saya mengambil di Untar. Kalau apoteker saya mengambil di Universitas di Makassar. Lahirnya di Gorontalo 16 November 61. Kalau hitung-hitung sekarang, kalau umur itu baru 16 tahun. Saya masih muda dari teman-teman ya. 61 menjelang 62 maksudnya ya. Jadi, kemudian ya dia suara ahli utama, pangkatnya sekarang 4D ya. Tamu Maja, alamat rumah Jalan Banteng ya. 137 Palu, kantor BSDM. Ini nomor HP saya ya. 0812, nanti email saya ini tertutup, ya ada email. Kemudian riwayat kerjaan ya. Yang jelas saya menjadi PNS itu, CPNS itu 89. Ada sudah lahir? Oh belum lahir. Ya, berarti saya masih muda dari semua ya. Kemudian ya menjadi PNS itu tahun 90. Hampir tidak jadi PNS karena kalau tidak lulus saya mengikuti pendidikan seperti teman-teman ikuti, yang dulu namanya prajabatan, sekarang namanya pelatihan dasar. Kalau tidak lulus ya tidak jadi PNS ya. Tapi kalau sekarang ini teman-teman bisa lulus ya. Saya doakan lulus semua ya. Kalau ada yang tidak mau lulus ya, kita tidak mau jadi PNS. Oke, teman-teman. Ini yang menutup kamera ini siapa? Arinatul kenapa ditutup kameranya? Saya mohon semua kamera dibuka ya. Ini Arinatul kenapa ditutup? Kalau mau tutup atau apa ya etikanya ya, sikap perilaku yang dinilai izin lewat chat ya. Saya ingatkan karena kita dievaluasi ya. Ini Arinatul ya. Kenapa nih? Tuh, kameranya Anda muncul cuma foto tuh. Maaf Pak, saya pakai 2 akun yang itu Pak, karena speaker saya rusak laptopnya yang di laptop. Oh 2 akun ya. Iya. Ingatkan. Oke, makasih ya. Saya ingatkan. Saya lihat kita tutup kameranya. Iya. Iya. Baik, dari pengalaman pekerjaan teman-teman saya diberikan amanah ya di jabatan struktural ya. Dari Balai POM sampai masuk di Kanwil ya. Jadi kasubsi jadi kasih itu 91 sampai 2000. Ini bisa dibaca. Ini hanya sekedar referensi. Kemudian terakhir itu sebelum saya menjadi Widya Suara itu adalah di Widya Suara di Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Ini kurang lebih hampir 6 tahun sebelum di 1 Juli 2021 itu menjadi Widya Suara ahli utama. Dari pengalaman pekerjaan yang paling lama itu di Inspektorat, kurang lebih 13 tahun ya. Kalau lihat pengalaman kerja. Ini sekedar pengenalan ya teman-teman. Baik, kita lanjut kepada materi ya. Kalau kita melihat di pembelajaran ini tentu kita ibaratnya itu ada tujuan. Tujuan apa yang kita mau capai dalam proses pembelajaran habituasi ini. Ya. Pertama, bagaimana saudara itu memahami konsep habituasi. Hari ini kita memperkenalkan konsep habituasi itu ya, tanggal 20 Maret sesuai jadwal. Ini saya coba. Kemudian memahami tahapan kegiatan habituasi itu pada pertemuan kedua, tanggal 28 Maret 2023. Dan yang paling terakhir dan utama itu adalah melaksanakan tahapan aktualisasi. Menyusun rancangan aktualisasi nanti kita di pertemuan ketiga dan keempat. Pada hari Jumat 31 Maret pertemuan ketiga dan keempat itu hari Senin tanggal 3 April. Kemudian saudara mempresentasikan rancangan aktualisasi pada kegiatan seminar
itu hari Rabu tanggal 5 April. Dan melaksanakan aktualisasi sekaligus menyusun laporannya itu 1 bulan setelah terhitung diterima rancangannya. Setelah seminar, kalau diterima lanjut, kalau tidak diterima nanti ada perbaikan. Kemudian saudara-saudara mempresentasikan laporan aktualisasi setelah 1 bulan saudara-saudara mengaktualisasikan ya nilai-nilai itu dan apa yang menjadi gagasan saudara itu nanti 1 bulan itu dipertanggungjawabkan pada seminar evaluasi hari Kamis 25 Mei 2023. Ini sudah terjadwal, saya hanya mengingatkan kepada teman-teman di mencapai tujuan pembelajaran ini ada 3 tahapan utama ya di dalam proses pembelajaran ya. Lanjut. Pertanyaan, apa sih yang mau diaktualisasikan dan apa sih yang mau dihabituasikan? Yang mau diaktualisasikan akan dihabituasikan adalah nilai-nilai dasar PNS atau yang disebut ya kalau disebut portfolionya itu berakhlak. Berakhlak itu teman-teman sudah dapatkan di agenda 2. Agenda 2 siapa yang mengajar? Bu Fitri Sulistiani, Pak. Itu juga orang dari kesehatan ya. Kemudian dari situ teman-teman nilai-nilai ASN ini bisa diaktualisasikan ya. Teman-teman itu dari gagasan yang akan diperoleh. Dari mana itu gagasan yang diperoleh? Dari isu yang teman-teman dapatkan ya. Nanti itu nilai-nilai di mana nanti kita mau terapkan di gagasannya itu di tahapan kegiatannya. Itu langkah awal teman-teman untuk mengaktualisasikan nilai dasar ASN. Yang selanjutnya tentunya dengan teman-teman sudah memahami nilai dasar dan sudah terhabituasi di dalam diri kita utama, maka ini akan mengantar teman-teman di dalam ruang lingkup tugasnya. Ya, kalau kita menjadi pedoman kita itu nilai dasarnya. Nah, untuk mendapatkan satu gagasan melalui isu adalah yang diperlukan buat teman-teman adanya kepedulian dan kepekaan. Teman-teman melihat isu ada masalah. Nah, kalau tidak peduli, apa sih? Organisasinya dibiarkan ya. Apakah seperti itu terus? Sedangkan ini ada tuntutan dari isu ya, yang diperoleh dari yang kita memberikan layanan dalam hal ini misalnya masyarakat yang menerima layanan, terus ada masalah, ada isu, kita biarkan. Mungkin juga isu atau masalah ada di ruang lingkup di internal tugas kita yang memang dilahirkan oleh kita sendiri. Atau mungkin dari institusi secara keseluruhan. Itu kepekaan kita, kepedulian kita di situ. Nah, kalau kita sudah peduli melihat ada isu, apa sih isu dan masalah itu kita lakukan, kita harus berpikir kritis. Ya, berpikir kritis dalam ini bukan protes. Berpikir kritis itu mencari solusi. Dengan ada masalah isu ini, saya harus ya, tidak pernah memprotes kepada pimpinan. Dan itu dilarang. Tetapi memberikan saran dan masukan, iya. Tapi kalau protes, dilarang. Kalau protes berarti siap regulasi PP nomor 94 tentang disiplin. Kalau mungkin kalau di agenda 3 sudah disinggung, siapa agenda 3 yang menyampaikan materi ini? Ibu Dr. Aswina, Pak. Oh, itu saya punya sekretaris Widya Suara, itu juga. Kalaupun tidak sempat di sini disiplin seorang pegawai itu diatur pada peraturan pemerintah nomor 94. Kemudian teman-teman, kalau kita peduli ada isu, ya, kemudian atas pikiran kita yang sangat kritis, apa sih yang kita melakukan? Tentu diperlukan kreativitas kita, ya, melahirkan satu gagasan dengan solutif yang tujuannya apa? Maka masalah terselesaikan mau dan tidak mau, dan itu tujuan kita capai, kinerja kita baik secara personal maupun kinerja kita secara institusional itu akan meningkat. Itu yang kita mau capai, ya teman-teman. Ingat itu. Jadi kita melihat sesuatu, berpikir kritis karena ada isu, itu bukan protes.
kalau ada isu terus kita berpikir kritis, tetapi itu disampaikan yang secara arogan, itu namanya protes. Tapi kita harus sampaikan dalam bentuk satu kreativitas, ada inovasi ya, bentuknya seperti itu ya teman-teman. Kalau kita sudah sepaham dengan itu apa yang kita aktualisasikan dan habituasikan, teman-teman, dalam rangka menuju tersebut, maka kita harus mengetahui dulu. Teman-teman sudah melalui agenda 1. Ya. Di agenda 1 itu kalau bicara mengetahui isu sudah disampaikan ya oleh Ibu Fitri, mungkin sudah bagaimana kita melihat isu-isu kontemporer. Itu kalau salah ada 7 ya di sana yang komponen itu ya sudah diajarkan, mungkin diberikan tugasnya seperti itu yang sekedar ya. Di situ ditanamkan kesadaran bagaimana kecintaan, semangat dan tanggung jawab bela negara kita melihat sesuatu itu ya ada isu. Di agenda 2 ini lebih khusus lagi, ini yang akan diaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS yang disampaikan oleh ya sejawat saya Dr. Aspina ya. Kaitan bagaimana nilai-nilai dasar itu menjadikan kode etik dan pedoman buat kita seorang PNS untuk bersikap dan berperilaku di dalam melaksanakan tugas atau kita berada di tengah-tengah masyarakat ya. Sebagian bagian dari masyarakat yang kebetulan statusnya kita itu dan diberikan amanah sebagai pegawai negeri sipil. Kita tahu sendiri menjadi PNS, CPNS teman-teman itu tidak segampang itu. Begitu banyak orang masuk ya teman-teman, tapi alhamdulillah bersyukur teman-teman ini masuk di dalam proses penerimaan yang memang betul-betul tidak ada intervensi apapun, karena Anda melalui lahir dari cat ya. Lahir cat itu bukan dari cat tembok ya, cat itu dari komputer assessment tes. Berarti Anda ini orang-orang yang hebat ya. Kalau pergi motong berapa orang yang dulu mendaftar? Ribuan. Itu teman-teman ikuti. Ada yang bisa kasih gambaran? Boleh 1000-an atau yang mau ikuti kemarin CPNS? Ribuan, Pak. Oh, ribuan. Maka teman-teman itu harus bersyukur ya. Dalam arti syukur itu selain kita ucapkan dan kita harus lahirkan dalam sikap perilaku kita sebagai ASN. Bahwa kita sebagai ASN itu intinya adalah menurut Undang-Undang ASN Aparatur Sipil Negara nomor 5 tahun berapa? 2000 berapa? 4 atau 14? Nah, ini harus dipahami itu undang-undang 2014, Pak. 2000 itu teman-teman kita baru mau disebut saja kita lupa, apalagi kalau kita lihat isinya ya. Di sana salah satu penekanan bahwa teman-teman itu adalah sebagai pelayan. Nah, sebagai pelayan ingat ya, fungsi kita itu sebagai pelayan masyarakat. Pelaksana kebijakan dan pemersatu ya, itu pasal 10. Teman-teman harus ingat. Anda PNS, saya sendiri PNS, bahwa saya harus siap melayani, bukan untuk dilayani. Jadi hai kita semua sebagai PNS dengan baju yang begitu gagah bahwa saya hadir di tengah-tengah masyarakat untuk siap melayani, bukan untuk dilayani. Maka karena saya lahir dari konsep pelayan. Kalau namanya pelayan, teman tahu ibaratnya pelayan itu apa bedanya dengan pelayan di toko, apa bedanya pelayan di hotel. Tidak ada bedanya. Ya, cuma bedanya fungsinya, ya. Oke, itu yang paling kita ingat di nilai-nilai dasar. Kemudian di agenda 3, tentu di sini adalah bagaimana kedudukan dan peran kita dalam rangka mewujudkan smart governance. Di dalam roadmap pengembangan sumber daya manusia, itu ada 5 tahun ke depan, di 2024 sudah meletakkan bahwa kita itu sudah smart. Ya. Menuju ke mana? Birokrasi yang berkelas dunia. Ini kalau di agenda 3. Kalau kita pahami agenda 1, agenda 2, dan 3, di sini yang menjadi referensi kita untuk mengaktualisasikan melalui gagasan diperoleh dari isu selama 30 hari kerja di instansi teman-teman. 30 hari kerja. Kalau lebih berarti ya berarti Anda sendiri ujian sendiri ya. Nah, di tercapainya habituasi karakterisasi kita
menuju kepada PNS yang berkarakter smart itu ada 8 komponen ya. Ini sekedar ini mengingatkan ya, berintegrasi sampai kepada bersifat kita sebagai entrepreneurship ya. Nah, di sela-sela ini akan ada pembelajaran buat teman-teman namanya muatan teknis substansi lokal. Itu akan disampaikan oleh pemerintah daerah setempat dan juga ya pelatihan kemampuan teknis di bidang tugasnya teman-teman akan didapatkan di tempat kerjanya sendiri ya. Inilah yang disebut PKTBT. Apakah selama dalam proses itu teman ada kegiatan-kegiatan pelatihan teknis yang teman-teman ikuti, itu akan menambah ya di dalam penguatan supaya teman-teman itu bisa menjadi PNS yang berkarakter smart ya, menuju birokrasi yang berkelas dunia. Baik teman-teman, di dalam tadi yang saya sampaikan di agenda 3 tidak menutupi agenda 2 dan agenda 1, bahwa agenda 3 itu menjadi inspirasi bagi teman-teman untuk ya menghabituasikan ya untuk memperoleh isu atau masalah karena ya kaitan dengan hal tersebut. Di intinya itu tidak berarti di agenda 1 agenda 2 tidak. Di agenda 1 teman-teman kan sudah diberikan pemahaman tentang bagaimana isu-isu kontemporer ya. Di agenda 2 sudah mengimplementasi atau aplikasi isu-isu dikaitkan dengan ASN beral. Di agenda 3 pendalaman lagi menambahkan lagi kepada teman-teman yang disebut itu kendaraan menemukan kenali isu atau masalah, kemudian menemukan gagasan ya. Itu kendaraan teman-teman untuk mencapai aktualisasi ini membangun habituasi dengan pendekatan mata pelajaran agenda 2 dan 3. Kenapa di agenda 3 itu teman-teman sudah diberikan pemahaman menyangkut tentang manajemen ASN. Manajemen ASN itu penekanannya di mana? Di tata kelolanya. Bagaimana sih itu di manajemen ASN? Kedisiplinannya, bagaimana pelayanannya ya. Itu sudah disampaikan ya. Saya cuma menyinggung saja. Kalau lebih rinci mungkin sudah disampaikan oleh Pak Ibu kita, Bu Asprina ya. Atau mungkin juga teman-teman tidak hanya mendapatkan materi saja di pembelajaran ini, maka dibutuhkan kita supaya kita lebih profesional lain, kita harus juga banyak membaca ya. Kita mengikuti kita ini dituntut kita. Dengan smart ini teman-teman itu jangan cuma selesai dari pelatihan ini ya semangat kita untuk mengetahui, semangat kita untuk belajar berhenti sampai di situ. Jadi kita tidak boleh berhenti belajar ya. Kalau istilahnya itu belajarlah sampai di negeri Cina ya. Ini yang biasa secara umum ya. Tapi tidak usah ke Cina saja. Artinya kalau saya memahami, mari kita lihat ya konsep orang-orang Cina itu sangat gigihnya mereka ingin mengetahui ya. Coba lihat orang Cina itu keberhasilan di mana? Gigihnya mereka itu karena itu. Kemujudkan itu ya dengan semangat mengetahui dan apa yang mereka sudah lakukan ya. Coba lihat di lingkungan kerja kita itu orang Cina ya, bagaimana mereka menghasil atau bekerja itu tentu ditopang oleh satu ilmu yang mereka punya untuk mengetahuinya. Ini teman-teman lanjut, apa itu isu, apa itu masalah? Karena di agenda habituasi ini teman-teman walaupun sudah di agenda 1, 2 itu sudah dibekali, bahkan kalau saya katakan mungkin sudah menjadi start awal. Teman-teman sudah bisa mengatakan apa itu isu, terus bagaimana itu masalah. Saya hanya mau menguatkan saya. Kita tahu kalau setelah ada isu itu tentunya buat teman-teman adalah sesuatu potensi yang menjadi masalah. Kalau bila tidak diatasi, gimana itu masalahnya? Jadi di pertumbuhan satu masalah isu kalau di unit kerja kita biarkan tidak ada kepedulian kita ya. Kemudian kita tidak kritis, tidak punya gagasan, maka akan tumbuh itu isu di lingkungan kerja kita untuk mengganggu pekerjaan kita. Ya. Akhirnya apa? Kinerja secara personal kita, kinerja kita secara institusi itu diragukan. Ya. Oleh karena itu kalau kita pegang, karena ini orang kesehatan semua paling banyak, satu saja yang di perhubungan, bahwa kita itu harus menggunakan namanya prinsip. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya. Tidak usah saya perlu jabarkan kenapa banyak masalah seperti itu. Cegah itu daripada mengobati, teman-teman sudah lebih tahu ya. Kemudian sesuatu dari isu itulah sesuatu yang
jika tidak ditangani tadi, saya sudah sampaikan dampak terhadap pada peningkatan kinerja kita itu sangat terasa. Kita lihat saja apa sekarang ini sudah terbuka dengan adanya literasi digital menggunakan media sosial, ya, media elektronik apa semua saja. FB kita lihat, kita saja lihat, semua bisa diketahui oleh masyarakat. Kemudian kalau tidak salah pernah ada saya baca satu video. Nah, ini dari Kabupaten Perigi, salah satu puskesmas. Itu sangat isu ya, sudah viral sekali. Ada membedakan pelayanan antara BPJS dengan non BPJS. Mungkin kalau ada yang sudah baca ya. Nah, itu viralnya itu. Akhirnya tapi saya sangat memberikan apresiasi buat kita punya saudara-saudara teman-teman sejauh kita yang mengakui itu dan memohon maaf. Itu sangat bertanggung jawab ya. Itu yang saya berikan apresiasi kepada teman-teman mereka itu yang perawat itu ya, lewat video. Ini yang saya sebut. Ada hal sesuatu juga, ada isu yang tidak nampak dalam artian teman-teman itu bukan uka-uka ya. Orang bilang kalau tidak nampak itu pongko Pak, uka-uka Pak. Bukan, yang tidak nampak itu karena sesuatu isu memang karena perintah, baik perintah oleh institusinya maupun karena ada tuntutan masyarakat ya. Kemudian ada tren teknologi yang menuntut kita, misalnya dengan lahirnya ada industri ya 4.0 ya, sekarang sudah masuk ke 5.0 ya. Ini ada isu-isu yang tren yang berada itu memang menuntut kita harus coba bagian dari isu kita, inovasi apa, kreativitas kita apa, kritis kita apa harus kita lakukan. Apalagi kalau isu itu sudah ada. Nah, ini akhirnya beberapa isu. Kemudian kalau bicara masalah, teman-teman, kalau kita masalah itu berarti ada gap antara realisasi dengan target. Ada sesuatu rencana yang kita sudah targetkan. Katakanlah misalnya menurunkan angka kematian bayi dan ibu ya. Apa sih yang kita mau capai? Ya, di rencana itu ternyata berapa realisasinya? Nah, kita misalnya rencanakan anggapnya misalnya kita mau capai 10, realisasinya cuma 8, berarti target kita tidak capai. Kalau tidak capai, apa sih masalahnya? Nah, itu berarti ada masalah di dalam ya. Atau karena terlalu besar menetapkan target, atau memang dalam pelaksanaan ada hal-hal yang sangat yang mempengaruhi di dalam pelaksanaan mencapai realisasi tersebut ya, dari rencana itu. Kemudian ada harapan dan kenyataan itu tidak terwujud. Ada orang bilang harapan tidak sesuai kenyataan disebut namanya PHP. Ada yang bisa menyatakan itu PHP? Ya. PHP itu pemberi harapan palsu. Ya. Kalau orang-orang muda sudah tahu itu. Saya cuma ikut-ikuti saja medsos ini. Apa itu PHP? Saya tanya apa itu PHP? Saya kira ini kertas HP. Ternyata PHP itu pemberi harapan palsu. Jadi ini, kemudian ada gap. Ya, itu sama dengan tadi, kinerja yang kita saat ini dengan kinerja yang kita harapkan. Artinya kita melihat kondisi saat ini yang kita lihat di situasinya, di unit kerja kita atau masyarakat secara umum, di mana kita hidup, kita lihat ternyata kondisi saat ini seperti begini, padahal yang kita harapkan itu seperti apa, itu yang kita lihat. Oleh karena itu nanti saya sudah ingatkan, kondisi saat ini dan kondisi harapan mulai dari awal itu, teman-teman mungkin pernah di penugasan sudah ada, deskripsikan itu isu atau masalah. Berarti ada kondisinya saat ini. Terus ke depannya itu seperti apa? Berarti ada data. Nah, di situ nanti akan teman-teman tulis di rancangan itu di pendahuluan. Itu paling inti di sana, pendahuluan itu disebut ada isu, kondisinya seperti apa, terus bagaimana yang diharapkan. Kondisi saat ini bukan berarti cuma dikata-katai. Harus didukung oleh data. Ya. Didukung oleh data. Saya selalu ingatkan, kalau isu atau masalah tanpa data, itu namanya hanya berkata-kata. Bahkan mungkin sudah mengarah ke hoax. Ya. Jadi evidence-nya itu sangat ditentukan dengan adanya data. Fakta didukung oleh data. Kemudian itu masalah itu harus diatasi ya. Kalau tidak ya, ini sama dengan isu tadi, akan memperburuk kinerja kita secara personal atau individu maupun secara organisasi. Masalah yang harus dicari itu setelah dia diperoleh maupun isu apa penyebabnya. Sama tadi yang saya sebut ada gap. Begitu juga ada isu ini. Apa penyebabnya?
itu kita cari. Nanti kita lihat di mana penyebabnya itu. Kita akan menggunakan tools analisis ya. Nanti detailnya akan kita sampaikan tools analisis apa yang kita mau gunakan agar kita bisa mendapatkan penyebabnya. Apakah karena manusianya, apakah karena metodenya, atau karena lingkungannya ya, teman-teman. Baik teman-teman, lanjut. Nah, untuk kita mengidentifikasi isu, maka teman-teman harus melihat dulu ranah isunya ada di mana. Ranah isu teman-teman ini ya tentu sudah dituju isu kontemporer ya, di agenda 1, menyangkut tentang korupsi ya, menyangkut tentang narkoba ya, hoax ya. Kemudian teman-teman bisa angkat, ini ada isunya berangkat dari isu-isu berakhlak, berarti agenda 2. Ini agenda 3, isu-isu terkait di manajemen ASN, di smart ASN, atau isu-isu di dalam pelaksanaan daripada smart digital, misalnya dengan adanya literasi digital ya. Dari beberapa isu yang diperoleh, ya, kemudian kita tapis isu itu. Kita tapis dari beberapa isu ya, apakah teman-teman peroleh dari agenda 1, agenda 2, dan agenda 3, ada beberapa isu, tapis dia mendapatkan satu isu utama yang teman-teman akan mencarikan solusi. Ya. Masalah itu, ini yang saya perlu angkat. Kenapa saya angkat? Karena itu yang menjadi prioritas. Nanti kita lanjutkan bahwa itu memang kalau tidak diatasi, ini lebih gawat lagi dibanding isu-isu yang lain. Tidak berarti mengabaikan isu yang lain, tidak. Nah, ini di dalam proses pembelajaran teman-teman nyusun rancangan, mana dari sekian isu, dapatkan satu isu yang paling utama saya akan angkat, Pak. Tidak berarti dari sekian isu tidak perlu. Karena satu isu saya angkat akan juga bahkan mengenangani isu-isu yang ada di isu yang lainnya. Terikut dia. Ya. Nanti bagaimana? Kemudian dari isu ini, apa yang harus kita lakukan? Tentu kita harus punya gagasan kreativitas kita. Seperti apa? Setelah ada gagasan, diwujudkan dalam apa? Ada kegiatan. Ya. Kegiatan, dan setiap kegiatan itu ada tahapan. Dan setiap tahapan kegiatan teman-teman, disinilah teman-teman menghabituasikan nilai ASN di setiap tahapan kegiatan. Nanti sudah lebih rinci lagi nih. Ya. Dan selanjutnya ya. Nah, kemudian teman-teman masuk ke sumber-sumber isu. Nah, dari mana isu bisa diperoleh? Isu itu ya sesuatu mungkin kita peroleh pada waktu forum-forum formal ada dibicarakan. Oh ini yang kita dapat ini target ini ternyata reaksinya semua sekian. Nah, itu sudah diungkapkannya. Biasanya misalnya lewat seminar atau misalnya biasanya itu apa ya? Pertemuan yang disebut itu pertemuan mini yang setiap di puskesmas 1 bulan itu atau 3 bulan itu ada pertemuan antara pimpinan puskesmas dengan dinas itu ya. Itu ada, tentu ada di sana isu-isu bisa diangkat. Atau ada pembicaraan secara informal di lingkungan kita ya, tempat kita bekerja. Nah, di situ. Kemudian ada dari media massa, ada media sosial. Atau dari materi pembelajaran kita secara konsep ideal kita itu kita dapatkan ya. Dan juga ada ekspektasi masyarakat tadi yang saya sebut di awal, tren-tren yang diperlukan oleh masyarakat. Bukan juga merupakan satu isu, tetapi yang diharapkan masyarakat ternyata layanan kita yang diharapkan masyarakat itu belum kita lakukan. Yang mereka butuhkan seperti ini. Ya. Bukan berarti sudah yang lain tidak. Ternyata mereka ingin butuhkan lagi lebih dari ini yang diperlukan. Ya mungkin belum kita kita sampaikan sesuai dengan keinginan mereka. Nah ini jadi ada visi pimpinan kita ya, yang tentu harus diberikan tugas ya, kepada teman-teman. Ini sumber-sumber isu. Teman-teman contoh isu di agenda 2 tidak berarti harus diikuti. Ya. Ini, nah, saya mengambil dari media suara kita sejauh kita di tempat lain, saya coba sampaikan kepada teman-teman. Kalau di agenda 2 itu berorientasi pada misalnya dilihat dari tata kelolanya lambat atau dari metodenya tidak jelas atau SOP-nya gimana tidak dilaksanakan atau dari sisi aksesibilitas pelayanan seperti apa di sisi orientasi pelayanan. Nah, terus gagasan kita apa? Setelah kita dapat penyebab apa semua, ada gagasan kita misalnya salah satunya saya akan membuat dengan adanya semua tersebut memberikan satu layanan konsultasi kepada pasien melalui Halo Puskesmas atau disebut Halo Mas. Ini inovasi dia. Kemudian akuntabilitas seperti itu dan kompeten ini contoh-contoh saja ya teman-teman. Dia mendapatkan satu isu, dia dapat penyebabnya, dia kemudian ada gagasannya. Ini contoh aja.
Nanti akan tajam teman-teman setelah bikin tugas. Ya. Kemudian lanjut teman-teman, kita lihat alur pikirnya, ya proses penyusunan. Alur pikir proses penyusunan ini, ya ini ya. Mulai tadi saya sebutkan apa itu isu, teman-teman sudah tahu. Dari isu ini kemudian kita lihat identifikasi itu, ada 3 isu kita. Kemudian kita maksudnya lihat di lingkungan kita skin kita. Sikap peduli kita tadi, kritis kita ini saya hanya coba merangkul di dalam satu skema. Ya seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya. Sampai dapat isu didiskusikan ya, langsung kepada tetapkan core isu menggunakan satu teknik tahapan kita, atau mau pakai APKL atau USG ya, atau ada tahapan-tahapan atau analisis lain yang teman-teman gunakan, silakan. Kemudian kita cari, tapi setelah ada isu utama apa penyebab, menggunakan teknik fishbone, atau teman-teman mau pakai akar masalah atau mau pakai misalnya teknik-teknik lain, silakan. Kemudian dari hal tersebut kita lihat ada menggunakan teknik problem solving. Kita lihat, oh ini penyebab itu apa sih yang kita mau lakukan supaya penyebab ini bisa teratasi. Ini ada beberapa, jadi kalau isu dan penekanan di sini ya teman-teman, setelah mendapatkan isu tersebut ya dan dapat kita sudah dapatkan satu isu, teman-teman, itu saya ingat selalu semua dari tahap awal itu konsultasi dengan mentor ya. Konsultasi dengan mentor secara ulang-ulang, karena nanti apa yang nanti akan dikerjakan oleh teman-teman karena meningkatkan kinerja satu institusi di tempat kerja teman-teman harus diketahui oleh dan didukung oleh pimpinan kita di mana tempat kita bekerja, yang disebut mentor nanti di dalam pelaksanaan pembelajaran pelatihan ini ya. Dari penyebab isu, kemudian kita wujudkan gagasan, dari setiap gagasan tadi ada rumusan tahapan kegiatan. Di tahapan kegiatan itu selalu ada output, kemudian ya keterkaitan tadi dengan mata pelatihan agenda 2 dan 3. Ya, kalau dia agenda 3 ini kaitan dengan manajemen ASN atau dia kaitan dengan Smart ASN. Kalau dia agenda 2 berarti kaitan dengan nilai-nilai ASN berawal. Kemudian apa kontribusinya terhadap apa yang akan dilakukan di setiap kegiatan, kemudian baik pun pada visi misi maupun kepada penguatan organisasi di nilai-nilai organisasi yang ada di tempat kerja. Ini yang saya sebut. Lebih rinci lagi ini karena panak-panak saya tarik ini ya. Dari teknik ini coba saya lihat, kalau ada kan biasa susah memahami dalam bentuk tabulasi. Saya rinci lagi paling utama ini, mudah-mudahan bisa teman-teman memahami aktivitas di dalam teman-teman menyusun ini. Pertama, identifikasi isu, scanning isu, kemudian pilih isu ya. Identifikasi ini hampir sama tadi dengan ini. Cuma saya lebih, mungkin teman-teman bisa dengan pola cara melihat, oh ini begini Pak, oh ya. Ini maksudnya supaya teman-teman bisa memahami ya. Konsep daripada habituasi maupun konsep di dalam aktualisasi itu teman-teman bisa pahami ya. Kalau sudah dipahami, mudah-mudahan lancar di dalam menyusun rancangan aktualisasi. Teman-teman, nah ini satu, bagaimana kita memilih satu isu, core isu itu dari beberapa isu. Ini ada namanya tools analisis, teman-teman menggunakan APKL. APKL itu apa? Aktual, ya, kemudian problematika, kehalayakannya, dan layak. Di setiap isu atau masalah yang teman-teman dapatkan, ya, minimal 3, lebih dari 3 boleh, tapi tidak 2. 3, sepakatan kita itu adalah 3 minimal. Kalau mau cuma 2 di antara 1, apalagi cuma 1. Kalau untuk apa kita pilih? Kalau mau memilih isu. Padahal masa cuma 1, begitu banyak itu isu ya. Cuma 1 saja langsung, Pak, cuma 1 saya dapat. Ini berarti ketajaman kepedulian atau daya kritis teman-teman itu masih perlu dipertanyakan. Ya. Masa cuma 1. Nah, kalau untuk hal tersebut yang mempermudah, saya cuma saran, ya diskusi dengan teman kerjanya. Diskusi dengan teman kerja, coba kita lihat kalau kegiatan ini apa sih masalahnya, atau apa sih yang pendapat atau dari masyarakat terhadap ini, terus atau isu yang berkembang dengan apa yang tugas kita, itu diskusi dengan teman. Kalau kita berpikir sendiri dibanding yang kita berpikir dengan teman-teman banyak orang, itu lebih banyak kita dapat
referensi ya, atau kita lebih banyak dapat informasi-informasi yang dari ketimbang kita sendiri dengan 10 orang, atau mungkin kalau kita sendiri ya mungkin juga ini bukan isu, hanya perasaan saja, istilahnya jangan terlalu baper ya. Ya, kalau menggunakan perasaan ini langsung bahaya. Kadang-kala ini yang biasa baper ini terlalu baper ya. Kita ini sudah zaman di perasaan lebih banyak, terbelenggu dengan perasaan. Ya. Ini beberapa isu, teman-teman gunakan jadi aktualisasi gimana problematika ini dilihat. Maksudnya aktual itu apa? Salah satunya ini isu ini memang benar-benar terjadi dan sangat dibicarakan dalam masyarakat. Ya, itu dilihat, itu berarti ini aktual dia. Kalau bicara problematika, oh ini memiliki dimensi yang kompleks ya, sehingga perlu dicarikan. Sangat luas ini. Kalau tidak tangani ini mempengaruhi yang lain, mempengaruhi yang kiri, kanan, samping, atas, bawah. Ya. Ini sangat problematika, berarti problem sekali. Ya. Kemudian kehalakan itu isu tersebut, memang ini kaitan lebih utama adalah harkat hidup orang banyak, bukan harkat hidup mertua, bukan harkat hidup kita punya sendiri. Pak, ini isu karena mertua saya begini. Ini itu namanya harkat hidup mertua. Ya. Maksudnya orang banyak secara pada umumnya ya masyarakat yang kita layani. Kemudian itu kan kehalakan ini layak diangkat ini. Kalau tidak layak ini, aduh, sangat mempengaruhi daripada ya tadi selalu kinerja yang kita tuntut ke depan. Kita ini sekarang anggaran saja sudah berbasis kinerja, apalagi kita dituntut supaya berkinerja. Karena selalu dituntut karena harus berkinerja, mau dan tidak mau kita sebagai ASN disuruh buat namanya SKP. Apa itu SKP? Ada yang bisa kasih? SKP itu kalau ada yang langsung mau menyampaikan ya, langsung di-mute suaranya ya. Silakan, ada yang bisa menyampaikan apa itu SKP? Izin Pak. Ya, silakan Vivit. SKP itu Pak sasaran kerja pegawai di mana berisi tentang kinerja pegawai yang bisa dinilai Pak. Ya itulah berarti kita memang dituntut kinerja kita ya. Apalagi sekarang ada namanya TPP ya. Tambahan penghasilan ya. Ya. Bagaimana mau dikasih TPP kerjanya tidak ada. Ya. Baru menuntut di luar, kita belum dibayar TPP. Ya karena sekarang kan masih di triwulan pertama kita semua belum dapat TPP karena ada beberapa regulasi menyesuaikan ya. Ya sabar saja. Yang penting kerja saja dulu. Menuntut TPP tidak ada kerja, biarpun lambat TPP datang, dia ada dapat juga kamu karena kan tidak bekerja. Ya, TPP itu ya jadi penekanan pada kinerja ya. Hanya masalah waktu saja, itu tidak lama itu dalam proses. Kalau kita di provinsi sudah disetujui ya, sudah ada pergubnya. Sehingga dalam implementasi untuk direalisasikan. Nah, ini menyangkut tentang di tahun anggaran baru. Kalau berikan TPP ada penekanan, ya kebetulan saya lambat di inspektorat, bahkan sudah menjadi tim TAPD ya. Itu menetapkan anggaran TPP itu disebut di sana sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Kalau tidak ada uang, apa mau dibayar? Nah, bisa saja tidak dapat TPP kita. Situ ya. Nah, sekarang syukur ada. Nah, diatur dulu. Jauh mana kemampuan ini ya. Jadi sabar-sabar saja. Dibayar juga, yang penting kerja. Saya berharap teman-teman jangan menuntut tapi tidak bekerja ya. Saya menggunakan bahasa ini ya. Ya, supaya lebih akrab saya menggunakan bahasa. Mudah-mudahan ya, tidak ditulis sama Pak Aco ya. Pak, Bapak punya bahasa terlalu pas tidak. Saya mohon maaf ini hanya menyesuaikan ya kondisi. Oke. Teman-teman, bisa juga menggunakan juga kriteria Asrita. Asli itu aktual, spesifik, transfer, relevan, hampir sama semua ya. Setelah kita dapatkan isu menggunakan USG, ini juga isu ya. Isu USG itu perbedaan di dalam alat analisis ini. Kalau ini kita melihat sudah sejauh mana isu harus kita tangani, mendesak enggak? Ini tidak perlu Pak. Oh dia ternyata mendesak. Setelah mendesak, serius enggak ini? Harus serius ini. Kalau tidak serius, intinya, apalagi pertemuan ini sudah berkembang. Intinya mau disebut mendesak, yang disebut serius, karena perkembangannya juga sudah berkembang pertumbuhan daripada isu itu, bahwa ini sangat mengganggu kinerja kita secara personal dan juga mengganggu kinerja kita
secara institusional. Kalau kita berangkat terganggu kinerja kita di unit kecil, katakanlah di puskesmas, akan berdampak kepada unit kerja yang paling terbesar, misalnya dinas. Bahkan akan mendapat secara lagi pemerintah daerah, kabupaten, lebih-lebih lagi masuk ke nasional. Berdampaknya di sana. Ya. Baik teman-teman, ini kalau kita bicara alat analisis bagaimana kita memperoleh satu isu. Setelah kita mendapatkan satu isu, teman-teman itu mengukur itu menggunakan analisis fishbone atau disebut analisis tulang ikan. Ini makanya dia gambar ikan. Di setiap ini namanya tubuh ini namanya kerangkanya ikan, dilihat di setiap tulang-tulang itu ada penyebab. Misalnya korus ini yang dilihat apa? Terjadi yang teman-teman ikut dari satu. Ya. Kalau kita bicara fishbone ini atau yang disebut analisis tulang ikan, disebut melihat kalau dia ada penyebab, akibatnya apa? Atau dia karena kita melihat karena dari korus itu sudah bagian dari akibat. Nah, terus akibat itu disebabkan oleh apa? Disebabkan karena manusia, disebabkan karena ada anggaran, karena ada lingkungan, atau karena ada mesin atau material atau metode. Kita lihat, ini kalau kita menggunakan fishbone dengan 5M1E. Ya. Teman-teman mungkin Pak, saya mau gunakan 4S, boleh. Ya. Tapi yang penting jangan minum es, 4S. 4S itu mungkin teman-teman bisa lihat, oh skillnya, gitu kalau singkatan S ya. Oh surroundingnya. Terus ada yang bisa melanjutkan? Sistemnya Pak. Apa lagi? Skillnya Pak. Juga, skill, surroundingnya, sistemnya, apalagi ya. Supplier Pak. Wah, supplier ya, bagus ini berarti sudah jadi rancangannya VIPID ini, betul ya, bagus ya. Ini berarti sudah siap ya. Jadi setelah itu teman-teman ya, untuk mendapatkan penyebab ini lagi-lagi silakan kalau kita bisa mampu. Paling bagus diskusi dengan teman. Ini kalau core isu kita misalnya apa? Dari sisi manusia kenapa? Nah, jadi kalau kita bicara manusianya itu berarti bicara tentang kapasitas atau kemampuan atau kapabilitas ya, kompetensi atau apa semua. Ya, silakan dilihat. Mengukurnya begitu, apalagi kalau lingkungan. Nah, ini Pak, saya susah mencari lingkungan. Lingkungan itu yang pengaruh itu karena misalnya karena lingkungan budaya kerja gimana? Kan berarti lingkungan kerja kita seperti apa? Tanggapan dari masyarakat seperti apa, ya, ekspektasi masyarakat seperti apa, itu lingkungan kerja kita yang dilihat. Oke, teman-teman lanjut. Nah, setelah kita dapat ini penyebab ini kita akan cari lagi apa solusinya. Ya, kalau kita kembali ke tadi pengantar saya di awal, penyebab ini kita mendapatkan harus cari solusinya karena ada isu cari solusi dari penyebab, maka kita cari dapat itu dalam bentuk alternatif gagasannya akan muncul ya. Nah, ini teman-teman ya. Oke, nah lihat kita analisis pemecahan masalah. Ini penyebabnya. Dari misalnya manusianya apa? Kemudian dari sisi metode ini kita taruh semua di sini yang kita dapat di tulang ikan ini. Masukkan saja di sini untuk supaya lebih teman-teman mudah untuk mendapatkan satu gagasan ya. Teman-teman di sini. Dari sini setiap penyebab itu apa solusinya? Apa sih yang saya mau buat ini? Ya. Misalnya ya, dari sekian banyak Pak, berarti semua penyebab silakan. Kalau satu penyebab ini diangkat dari manusianya, terus ada di sana misalnya, bisa saja penyebab yang kita angkat 1, 2, 3, kita dapatkan satu gagasan sekaligus. Gagasannya ini. Ya. Kalau kita sudah dapat ini, tentu ada beberapa gagasan. Pak, cukup kalau gagasan ini sudah bagian dari solusi kita. Kita cari lagi ya, untuk mempersempit, karena waktu kita ini kan cuma 1 bulan. Bayangkan kalau semua gagasan kita lakukan, bisa-bisa, ya bukan 1 bulan, mungkin lewat dari 1 bulan 1 hari. Oke, ya. Jadi kita tapis lagi dari beberapa gagasan ini, kita cari satu solusi yang kita bisa laksanakan dalam waktu 1 bulan. Kita tapis menggunakan McNamara. Ya. Kita tapis dia. Ada beberapa sini. Kita ambil ini. Satu, saling lagi di sini.
Nah, kita mau lihat, kita ukur dia sejauh mana efektivitasnya, sejauh mana efisiensinya, dan yang paling utama kemudahannya dalam waktu 1 bulan kita melaksanakan. Ya. Ini dilihat. Kita bikin skor lagi, ternyata kita lebih tinggi itu adalah inovasi yang keempat. Ini yang seharusnya gagasan saya angkat. Kalau kita sudah dapat gagasan ini, itu sudah menjadi judul nanti teman-teman di rancangan aktualisasi. Oke? Saya ingatkan kalau teman-teman, kalau namanya penyebab, baru kita namanya isu, selalu kalimatnya itu adalah kalimat negatif. Kalau sudah gagasan adalah kalimat positif. Apakah meningkatkan, apakah... Intinya itu, kalau dia sudah masuk ke gagasan, wujudnya itu sudah bentuk positif. Dan itu yang kita melahirkan. Ya. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk lagi. Pada kata penutup ini, teman-teman, di gagasan kreatif kita ini nanti untuk dalam penanganan isu, maka teman-teman harus memperhatikan di dalam menyelesaikan gagasan, sudahkah itu kewenangan kita? Terus bagaimana dengan dukungan, baik dukungan sarpras maupun dukungan anggaran atau dukungan dari mentor, ya? Itu intinya. Kalau di dalam kita mengimplementasikan gagasan itu sendiri. Selanjutnya itu ya baik itu gagasan dalam bentuk konseptual maupun gagasan yang nyata harus kita buat. Konseptual itu tadi karena tuntutan, karena adanya tren isu, karena ada visi misinya, itu secara konsep itu sudah ada. Oh, ini harus saya lakukan gagasan ini ya. Kemudian teman-teman itu karena penulisan penggambaran ini itu secara komprehensif ini dapat dipertanggungjawabkan. Menurut LAN itu dalam waktu 30 hari ya. Nah, kemudian rancangan ini gagasan itu yang nanti teman-teman akan buat dalam satu rancangan aktualisasi. Sifatnya gagasan itu tidak usah terlalu misalnya teman-teman ini gagasan saya kayak kecil saja, sederhana. Bukan di situ diukurannya. Tetapi gagasan atau isu itu paling intinya ada menilai tambah ya, ada menambah nilai buat peningkatan kinerja yang tadinya tidak ada, diadakan, meningkatlah kinerja kita. Yang misalnya contohnya masih manual, saya buat dalam bentuk literasi digital. Kita lihat jangan sampai kita buat malah lebih bagus manual dibanding literasi digital, atau menggunakan misalnya pakai sistem misalnya ya. Itu ya. Jadi intinya jangan lihat sederhana dan semua kegiatan itu terukur. Jadi saya ingatkan kepada teman-teman, menulis rancangan aktualisasi itu bukan gagah dalam kalimat, bukan gagah dalam intinya akan dinilai buat teman-teman tadi untuk bagaimana bisa mengimplementasi atau menghabituasikan nilai SM beralat. Bagaimana teman-teman mendapatkan satu isu masalah ada gagasannya sehingga menambah nilai kinerja kita. Intinya di dalam menulis itu harus dia sistematik, dia terstruktur dan terukur hasilnya. Nanti di mana itu bisa kita dapat di pertemuan kedua. Ya. Nanti ada lihat tugas saya itu, ya materinya ada nanti tugas. Atau mungkin nanti di penugasan teman-teman akan dapatkan. Oh, yang dimaksud Power itu ini sistematikanya begini. Oh, yang maksudnya terstruktur itu seperti apa? Oh, ini maksudnya yang terukur itu bagaimana? Oh, ini rencananya ya. Ya. Dan ya teman-teman ya saya senang dan teman-teman dengan senyumnya, dengan semangatnya ini. Oh, ini. Bahkan Pak, saya sudah selesai, saya punya ini, sudah ada gagasan saya. Nah, itu karena mungkin karena belajar mandirinya mantap ya. Kemudian saya dapat bimbingan di luar sebelum saya masuk ke materi ini. Silakan. Itu satu teman-teman punya upaya, usaha ya. Bahkan nanti saya akan belajar dari teman-teman ya. Oh Pak, ini begini saya dapatkan, ini begini Pak. Itu gunanya kita dalam pembelajaran ini. Saya cuma sebelum masuk ke asing kronologis tugas, ada kata bijak atau kata motivasi buat teman-teman ya. Ya, ini yang saya selalu pegang, belajar itu melelahkan. Ya. Tapi kalau tidak belajar, lebih melelahkan. Mungkin silahkan dimakna itu. Kita itu belajar. Memang kalau lelah kita belajar. Coba kalau kita tidak belajar, pas kita melaksanakan satu tugas, kita kasar kusut, cari sini, cari sana. Mungkin kalau kita sudah belajar, kita dapat konsepnya, mungkin cuma kita dapat dalam waktu 1 menit.
2 menit, tapi teman-teman dengan tidak belajar, bahkan tabrak sini, tabrak sana, tabrak kiri, tabrak kanan, nah, bahkan mungkin sudah tabrak tembok, rupanya saya lelah. Oke. Ya, baik teman-teman, ini lanjut, kita masih pada penugasan, saya berikan ruang kepada teman-teman untuk kita bertanya. Nah, ini ada tugas ya. Silakan ya, beberapa tugas ini itu saya sudah upload. Intinya ada 3 isu diperoleh, kemudian isu itu sangat terkait dengan mata pelatihan yang lain, khususnya di agenda 3. Kemudian pilih salah satu isu yang memenuhi kriteria, gunakan kriteria terus tadi yang saya sudah sampaikan, kemukakan gagasannya. Nah, dapat gagasan itu tentu menggunakan tapisan tadi McNamara. Kalau beberapa gagasan, baru dari gagasan itu cukup sampai di kegiatan, dan jauh sudah sampai di tahapan. Ya. Bedakan mana kegiatan, mana tahapan kegiatan. Ini sebenarnya sudah saya sudah upload di LMS Kolabja. Nanti dilihat, baik tugas sendiri saya sudah buat, saya masukkan di akun sendiri di roomnya itu, bahkan di materi juga ada. Oke teman-teman, sebelum saya mengakhiri ya, kita ini lagi beberapa waktu lagi ya teman-teman. Silakan kita gunakan diskusi, saya membutuhkan masukan dari teman-teman. Saya juga ingin belajar dari teman-teman, silakan. Kita diskusikan, kita gunakan waktu kita ini lagi berapa, lama ya waktu kita. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan bertanya. Tapi sebelumnya itu sampai saya menunggu, saya izin ya minum. Saya izin minum ya teman-teman. Nah, ini yang sudah raise hand ini si Nur Vivit. Buat Malasari. Ya, silakan. Iya, terima kasih Bapak sudah dikasih waktu. Bapak, saya mau menanyakan tentang tugas yang diberikan Bapak tadi. Itu kan tugasnya Bapak, jadi sama-samakan resepsi saja Bapak, biar lebih terstruktur pengerjaan tugas nanti Pak. Ini kan di langkah terakhir itu sebutkan kegiatan-kegiatan. Jadi setelah kita temukan gagasannya, Bapak bilang cuma sampai di kegiatan saja. Stop di situ, tidak perlu menjabarkan tahapan kegiatannya. Berarti Bapak, kolom yang dibuat itu hanya 3 saja Pak, nomor, gagasan, dan kegiatan. Di situ saja. Kalau soal menuangkan tugas, saya memberikan kepada teman-teman untuk membuatnya. Saya tidak akan mengunci harus beberapa kolom, harus berapa kolom. Silakan teman-teman ya. Saya menggunakan tabulasi. Saya silakan menguraikan, silakan. Yang penting tugasnya teman-teman lihat ini 3 isu kata ya. Kemudian dapat ini, saya gunakan ini kursus analisis, itu yang saya mau lihat. Ya. Siap Bapak. Tidak membelenggu atau membatasi kreativitas inovasi dari Vivi ya, atau semua teman-teman. Silakan. Saya menyampaikan itu sampai di kegiatan-kegiatan itu cukup, karena ada tadi bedakan mana kegiatan, mana kalau kita sebut rincian kegiatannya itu dalam bentuk tahapannya ya. Saya sampai situ, tapi kalau teman-teman mau tambah boleh saja, nanti supaya pada waktu pertemuan kedua sudah lebih mudah lagi, kita akan terapkan lagi apa itu sudah atau tidak. Silakan si Fazbil. Ya, Abi bertanya. Ya sudah raise hand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Saya mau bertanya tentang ini Pak, penapisan gagasan tapisan MC Mara Pak. Karena kita belum mengerti ya Pak ya. Ini. Oke. Ini slide ini. Mana Pak Abi? Iya Pak, yang MC Namara. Ini kan sudah jelas dari isu, ini kan sudah gagasan kreatif dari negatif. Ini kan pernyataan negatif itu berarti misalnya kurangnya pengetahuan ini, ya, tidak adanya ini. Bapak positif kan dapat gagasan, seperti apa Bapak lakukan? Dari sini Bapak tinggal tuangkan kemari. Dari beberapa gagasan ini, apa Bapak menyelesaikan sisi manusianya, atau Bapak menyelesaikan
disampaikan dari sisi metodenya atau dari lingkungannya akan tergambarkan di sini, dan Bapak akan tapis di sini. Ternyata saya mendapatkan lebih urgent itu, saya mencarikan solusinya itu dari memperbaiki sistem atau metodenya atau mesin pelaksanaannya atau dari sisi manusianya. Kelihatan di sini. Nah, untuk mengukur tadi itu kan yang paling buat bahwa dari sisi itu paling, kemudian itu melihat dari paling murah waktu yang kita lakukan ya. Contoh, misalnya Bapak dapat di sini, misalnya pengadaan sarana dan prasarana kaitan komputer. Pertanyaan, apa ini gagasan kita mudah kita lakukan? Kalau kita tidak tapis, nah kita bisa lihat. Nah, kalau pengadaan barang, kalau kita lihat itu dari kalau barang itu sudah ada, tidak ada masalah, itu bukan namanya pengadaan. Tapi kalau namanya pengadaan, ini banyak teman-teman saya lihat, saya ampuh, saya bimbing sebelumnya, ternyata dia pengadaan itu memang dari tidak ada harus ada. Katakanlah dari tidak ada menjadi ada, tapi dia anggap menjadi inovasi utama atau gagasan utama. Bagaimana bisa dia akan menselesaikan 1 bulan? Kan itu di dalam proses pengadaan pertama harus ada ketersediaan anggaran. Di puskesmas itu ada enggak pengadaan itu? Atau teman-teman mau diadakan itu komputer misalnya? Ternyata tidak ada. Nah, kalaupun tidak ada, berarti dia mengikuti proses bagaimana ketersediaan anggaran sesuai dengan mekanisme ya penganggaran, itu harus mengikuti unsur APBD. Berarti menunggu perubahan. Teman-teman kan sekarang sudah penetapan anggaran, sudah melaksanakan anggaran, sudah ditopi, sudah ditetapkan dalam APBD. Nah, contoh dia. Nah, di mana ada kemudahan, di mana efisiensi, di mana efektivitas terhadap gagasan tersebut, yang Bapak mengukur di situ. Nah, ternyata ini nanti diadakan misalnya di bulan katakanlah Juni. Sedangkan teman-teman harus sudah di bulan Mei mau seminarkan aktualisasi gagasannya. Apa mungkin? Apakah itu disebut efektif atau mudah? Di situ teman-teman ukur. Nah, itu menggunakan namanya McNamara. Saya mohon maaf teman-teman, saya tidak ingin dinyatakan untuk membelenggu pikiran inovasi. Saya hanya mengantar yang disebut sistematika, terstruktur, dan terukur. Kita terus ini kita angkat dan itu bisa kita pertanggungjawabkan. Mungkin di pengampu lain Pak, tidak perlu itu McNamara. Itu metode pendekatan dari pengampu. Itu istilah. Tapi saya coba ini ingin bersama-sama teman-teman bahwa gagasan itu betul-betul lahir dari di mana kita daya kritis kita, kemudahan kepedulian kita itu ternyata ini yang paling utama. Ada bisa kita pertanggungjawabkan ya. Tadi yang disebut oleh Lan. Kita tidak menutup mungkin gagasan kita itu akan diuji. Ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Dari mana bisa Anda bisa pertanggungjawabkan? Saya mengukurnya dari urutan dari isu sampai dengan menetapkan gagasan. Saya punya metode yang saya pakai. Ya, kalau kita mulai kan. Nah, untuk caranya itu begitu ya Pak Pasbir, Pak Abi, dari pemecahan ini sekian. Pertanyaan lagi buat. Kan di sini kita berangkat dari sini ya. Penyebab masalah itu kan dari analisis Fishbone ya. Ini semua kita angkat, kita ambil. Mungkin di manusia bisa dapat 2 ya, masalah atau isu yang penyebabnya. Dari isu, kalau isu ini akibat ini karena disebabkan oleh manusia bisa 2 atau 3 di sini. Atau dari sisi anggaran bisa juga 2 yang didapat penyebabnya. Atau dari material silakan. Atau mungkin cuma satu-satu silakan. Yang dimana sebatas kemampuan teman-teman di dalam menganalisis. Ini alat tools yang membantu. Nah, dari sini teman-teman tinggal pindahkan di sini. Ada penyebab. Isu ada penyebab. Pindahkan ke sini. Ke penyebab ini. Yang mengantas ini. Dari penyebab ini Pak, kalau di sini di manusia ada 3, kemudian di lingkungannya 2, saya gabung ini 1 gagasan saya pakai. Dari 3 penyebab ini bisa jadi 1 gagasan. Ya, dari sekian banyak Pak, bisa enggak kemungkinan ya, misalnya dari 10 penyebab menjadi 1 gagasan? Apa iya? Kalau bisa silakan dipertanggungjawabkan ya. Seperti itu ya. 1 kali bentuk, maksudnya ini mempermudah. Silakan mungkin Pak Abi ada bisa mau direspon atau ada yang gimana? Berarti Pak intinya gagasan yang kita berikan itu bersifat prosesnya pendek Pak. Cakepnya 1 bulan saja. Karena 1 bulan bisa. Iya, 1 bulan harus diukur memang 1 bulan.
Karena nanti sebentar gagasan Pak ini Abi, teman-teman, gagasan itu nanti bagaimana mengukur di 1 bulan. Dari gagasan 4 misalnya kegiatan dengan misalnya jangan dianggap harus terlalu banyak tahapan kegiatan dia bilang terlalu hebat. Ada yang mungkin cuma 4 kegiatan, tapi dia punya tahapan sampai 27. Aduh, 1 bulan tidak bisa dia laksanakan. Tetapi kan begini, kita sudah sepakat, baik penguji maupun kita dengan coach-coach yang lain, kita sudah lewat penyamaan persepsi, 1 kegiatan ya minimal 3 tahapan kegiatan. Berarti bisa 4, boleh, tapi tidak boleh lebih dari kurang dari 3. Ya. Oke, nih nanti kita di situ teman-teman. Jadi kalau misalnya dia 4 kali 3 cuma 12. Itu kalau kita berhitungannya di 1 kegiatan dikali 3 tahapan kegiatannya, kalau dia 4 kegiatan dikali 3 cuma 12. Ada yang 27, ada 23, silakan. Kita tidak batasi. Tetapi semua unsur tahapan-tahapan kegiatan sangat ada kaitannya dengan kegiatan untuk menyelesaikan masalah. Ya. Dan kemudian yang disebut terstruktur itu bahwa kegiatan itu adalah bagian dari sub kegiatan tahapan kegiatan itu bagian dari kegiatan untuk mengatasi masalah, mengatasi isu itu anunya. Dan di mana mengukurnya? Mengukurnya ini kita akan lakukan dalam berapa waktu. Nanti ada jadwal. Setiap kegiatan dengan tahapan kegiatan saya melaksanakan kapan dan apa nanti output dan hasilnya. Itu terukurnya di sana. Ya. Nanti ada jadwalnya, Abi. Nah, buat sini. Oh, ini kegiatan 1, 3 tahapan. Saya melaksanakan di minggu pertama, di bulan apa, dari tanggal berapa dan tanggal berapa. Terus bagaimana outputnya, seperti apa. Output itu terus menyangkut hasil. Kalau bicara output dan hasil, tinggal dibuktikan mana hasilnya. Dalam bentuk apa hasilnya? Tentu paling inti adalah dokumen. Nanti sudah pertanggungjawaban laporan setelah pulang. Ini saya sudah diajar, sudah sekalian mengajar di pertemuan kedua ini sebenarnya ini. Ya. Tapi tidak apa-apa. Sudah mengantar, ini namanya pemanasan. Ya, bagus juga pertanyaannya Pak Abi ya. Nanti teman-teman yang penting buat teman-teman, teman-teman itu mengerjakan dulu tugas. Kalaupun sudah membayangkan dengan coba saya ingat, saya minta kepada teman-teman baca itu pertemuan kita kedua. Karena pertemuan di kedua itu ada materi saya sangat terkait dengan pertemuan pertama ini. Syukur-syukurnya nanti teman-teman dapat isu, sudah dikonsultasi dengan mentornya, dan itu akan diantar, nanti akan menjadi satu rancangan, memperoleh satu gagasan. Jadi kalau sudah dapat ini tugas ini baiknya, oh ini ada isu saya tangkap, ini saya akan punya core isu, langsung konsultasi dengan mentor. Oh ini Pak, ada saya ini setelah pembelajaran ini saya akan melanjutkan ini, nanti saya punya rencana seperti ini Pak. Itu lebih bagus lagi, supaya pada waktu masuk ke agenda pertemuan kita kedua, dan makan sudah akan disalin atau teman-teman buat dalam bentuk tertulis di rancangan aktualisasinya itu sudah lancar. Tinggal bagaimana di rancangan aktualisasinya itu sistematikanya bagaimana. Sistematikanya hampir sama dengan ini, cuma dituangkan dalam bentuk rancangan. Kalau ini hanya bentuk tugas. Nanti ini akan ditransfer dalam bentuk dokumen rancangan. Ini kan tadi di awal di tujuan pembelajaran pertama teman-teman ini buat tugas ya. Kemudian kedua setelah buat tugas nanti mengantar teman-teman kalau ini sudah didapatkan tinggal ditransfer dalam bentuk rancangan aktualisasi. Ya. Nanti dari ini masuk ke rancangan aktualisasi saya tetap akan mendampingi teman-teman, akan menuntun teman-teman, akan menuntun juga memfasilitasi teman-teman agar rancangan aktualisasi memenuhi unsur syarat. Ya. Supaya penguji itu bisa menilai, oh ini bagus laporannya nih. Ya, saya juga tidak mau pujian biasa teman-teman ini siapa dulu dia punya coach. Saya bilang bukan saya cuma karena dibantu oleh teman-teman, karena teman-teman itu orang-orang hebat, orang-orang yang pintar. Saya cuma mengantar, ibaratnya saya itu sopir ya. Ibumu turun di mana?
Nah, terus ibu mau turun itu mau dipakai apa? Kan gitu. Saya cuma menuntunnya di sana. Jadi saya sampaikan pada biasa penguji, ini siapa dulu coachnya, siapa dulu pembimbingnya. Tapi saya selalu bilang, saya bersyukur berhadapan dengan teman-teman yang memang orang-orang hebat. Yang terbukti bahwa betul-betul mereka lahir dari Chad. Ya, mengalahkan dari sekian banyak orang. Ya. Itu yang saya mau menghantar teman-teman. Ya. Dan juga saya pada teman-teman, Pak Abi apa semua, koreksi saya, tuntun saya kalau sampai teman-teman itu saya memaksa teman-teman atau membelenggu pikiran teman-teman. Saya cuma menuntut teman-teman berinovasi, berkreatif, dan saya akan belajar dari teman-teman yang sangat inovatif dan kreatif. Ya, itu intinya buat saya. Ya, jadi bagi saya itu tidak ada yang bodoh. Yang bodoh itu cuma kita tidak mau ya, belajar. Ya. Oke. Itu Abi, sudah paham Bi? Kalau mungkin kalau Abi silakan. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Ya, silakan. Nah, silakan lagi. Ya, ini Tika, Putri. Paling bagus kalau di kelompok ini kita panggil Tika atau Putri biasa. Karena dia ada dua nama, Tika dan Putri. Terserah Pak. Jangan terserah di call grup ini. Nanti siapa saya ketua ya, siapa nih? Saya izin dulu. Febri ya, kita buat grup. Ya, grup WA kita. Nanti disebutkan ya, grup kita itu sebutkan angkatannya. Karena saya banyak membimbing. Ada di angkatan 129, ada di Poso ya. Nanti sebut grup kita WA itu nanti kita punya tempat rumah untuk berkomunikasi. Misalnya grup apa ya? Latsar kelompok 3 angkatan 46. Cukup itu. Nanti yang paling tidak itu angkanya saya sih. Karena saya ini 129 di Poso, nanti ini angkatan 47, kemarin 129. Supaya saya mudah ada karena saya punya HP ini banyak angkatan ini. Nah, belum lagi kalau ya namanya kita ini biar tua, gaul juga orang bilang. Karena kita punya umur kan baru 16 tahun. Jadi banyak saya punya di grup-grup WA ya. Oke, silakan kita sepakati Tika atau Putri atau memang diinginkan Tika atau Putri panggil apa di grup ini? Boleh juga Tika, Pak. Tika, ya. Pak, Tika di grup ini, semua tegas. Ya. Oke, Tika silakan. Bapak hanya ingin memperjelas sedikit saja. Ya. Kan tadi seperti yang Bapak sampaikan untuk di alternatif pemecahan masalah kan kita taruh penyebab masalah dan gagasan kreatifnya kita atau pemecahan masalah. Ya. Terus nanti kita di gagasan kreatif kita tuangkan ke dalam MC Namara ini. Yang Bapak sampaikan tadi kan misalnya kita punya penyebab masalah tapi bisa jadi satu gagasan kreatif saja. Kalau misalnya kita cuma dapat satu, kita sudah dapatkan gagasan kreatifnya cuma satu, apakah kita pakai MC Namara lagi Pak atau tidak perlu lagi? Ya, mudah-mudahan dari sekian penyebab Ibu dapatkan satu gagasan yang sangat keterkaitan sehingga tidak perlu McNamara. Tetapi McNamara ini hanya membantu teman-teman bagaimana mendapatkan satu gagasan dari beberapa gagasan yang buat teman-teman peroleh di kolom ini. Ini metode ini. Ya. Tetapi kalau teman-teman dari sini sekian penyebab dari beberapa gagasan, terus tiba-tiba menjadi judul pertanyaan saya, bisa enggak teman-teman bisa memberikan satu ya pengetahuan, apalagi yang bagi menguji. Kenapa saudara mendapatkan gagasan ini yang Bapak Tika utamakan? Dari mana? Kalau kita menggunakan alat tools ini tidak perlu kita banyak berbicara. Alur pikirnya sudah bisa kita tahu. Penguji sudah tahu. Oh ini berarti judul ini lahir atau gagasan ini lahir. Dia dapat dari penyebab, dari beberapa penyebab dengan beberapa pencah. Itu maksudnya. Ya. Itu ya. Tika. Pak, ya saya tanya kalau cuma satu. Nanti dibuat saja. Nanti dibuat. Nanti ini makanya buat dulu tugas. Nanti di pertemuan kedua lebih tajam lagi, ya. Tapi kalau memang cuma satu nanti saya lihat akan coba kita dalami, ya. Kita kaji sama-sama. Oke, Ika itu kan tadi harus bertanya dengan pertanyaan dengan siapa ya? Di Abi, tapi Abi lebih menekankan bagaimana penggunaan alat tools tersebut. Silakan. Ada yang lain lagi?
Ini waktu kita ini lah, kalau kita berangkat sampai jam 12 ya, 11.30 masih ada 9 menit. Ya, silakan kalau ada ditanyakan. Saya sambil izin minum ya, sambil menunggu. Ini tugas sudah dipahami ya. Insya Allah sudah, Pak. Oke. Jadi buat teman-teman yang jadi ini kalau di sini di penugasan itu kan disampaikan tanggal 27 Maret. Ya. Kalau ada yang sudah selesai mau disampaikan sebelum tanggal 27 silakan. Ya itu roomnya sudah ada. Roomnya sudah tersedia di penugasan itu saya sudah cek. Saya sudah dibantu oleh Pak Acun dan teman-teman Ibu Patmi ya. Saya sudah cek juga ternyata silakan di-upload. Nah, walaupun situ ada tertulis tanggal 27. Kalau mau di-upload sekarang misalnya, saya sudah selesai Pak, sama upload sekarang silakan. Roomnya sudah tersedia, tertulis di tanggal 27. Nanti dilihat. Kalau misalnya tidak ada tersedia, tolong kita diinformasikan ya. Oke. Nanti itu ya. Nanti sudah dibuat ya grupnya nih. Si Feby nanti diundang ya kalau sudah ada grup sebelumnya Pak, nanti dibuat. undang aja ya. Ini nanti ini Pak nomornya Pak Wahab, mohon izin saya akan share ke rekan-rekan peserta di kelompok 3. Silakan Biar ditambahkan. Iya. Maksudnya khusus kelompok ini Pak, jangan kita gabung di kelompok lain. Khusus yang saya bimbing, tidak semua. Tidak. Siap untuk kelompok 3, siap untuk bimbing. Siap. Baik. Dengan saya, yang tidak ke kelompok lain. Siap. Siap. Mohon izin mengingatkan Pak Wahab waktu yang tersisa di sekitar 8 menitan lagi. Oke. Untuk sesi pembelajarannya. Baik. Mohon maaf dan terima kasih. Oke, terima kasih Pak Cowo. Jadi waktu dari ini saya coba memanfaatkan ya. Tentunya kalau ada beberapa yang masih ditanyakan, ya, karena kalau tidak ingin ditanyakan, saya tinggal beberapa penegasan ya untuk kita memilih waktu nanti ya tadi disampaikan oleh Pak Cowo itu lagi 7 menit ke depan ya. Untuk WA group itu ya teman-teman, ya. Kalau ada kesulitan, silakan bukan saya tidak mau di langsung ya, di chat langsung bukan tidak mau. Kalau saya gunakan 10 orang ini, semua aktivitas masing-masing, saya pernah berjebol saya punya HP, saya punya kapasitas HP ini namanya masih HP puluh-puluh, punya keterbatasan, ya jebol saya. Karena semua orang masuk ya, karena punya batas kapasitas itu ya di WA jebol, pasti harus dihapus dulu yang lain semua ya. Sehingga kita gunakan grup ini, saya mohon maaf tidak menutupi misalnya ada yang mau langsung chat kecuali sangat urgent, silakan ya, silakan yang sangat urgent sekali yang mungkin tidak sempat, mungkin ada yang masih malu-malu. Jadi semua tugas itu nanti masuk ke LMS pelajar, saya akan baca, teman-teman, saya akan baca sesibuk apapun waktunya, saya akan baca dan mudah-mudahan saya akan memberikan saran-saran masukan kaitan dengan apa di tugas tersebut ya. Nanti saya feedback kembali, saya coba upload, nanti saya feedback kembali, saya kirim ke WA group. Ini hasil mungkin untuk menjadi saran pertimbangan buat teman-teman untuk kita teruskan kepada pembelajaran berikutnya. Bahkan mungkin kita akan teruskan di dalam mentransfernya pada satu dokumen yang disebut rancangan organisasi. Baik teman-teman,
Kalau tidak ada lagi, makanya saya kalau misalnya ini, saya baru satu kali melihat dari wajah-wajah semua ini, saya boleh stop share dulu bahannya, boleh ya? Ya supaya jelas mukanya semua. Ternyata ini Arinatul ini yang menggunakan dua pakan. Saya mungkin cuma merah putih, saya yang mengambil ini. Saya mohon maaf, ya. Ternyata dua pakan. Kasih ya. Jadi silakan ya teman-teman. Ya. Ini kalau dilihat semuanya ini mungkin kalau saya lihat ini tidak ada yang bingung. Jelas sekali ya. Ya, ini sudah cukup jelas ya. Iya, Pak. Jelas ya. Gimana ini jelas ya? Siti Malisa dan dipanggil Ica. Satu kita punya evaluator namanya polisi kita itu Aco, biasanya Ica dan Aco. Ini Bu Ika BPS dan Parigi ya? Atau provinsi? Itu singkatan nama. Oke, kalau tidak ada, teman-teman ini mungkin dari pagi ya, jadi sudah setengah 8. Mendapatkan tidak kerja. Ya, saya akhiri ya. Semangat ya teman-teman. Jaga kesehatan ya. Berikan kepada Pak waktu biasa Pak Acok. Saya akhiri waktunya ada beberapa menit, sebabkan mungkin ada hal yang disampaikan. Saya akhiri teman-teman, saya memuat kalau ada saya menyampaikan yang belum tidak sesuai harapan teman-teman, itu kita coba gunakan diskusi di grup, dan jika ada sikap perilaku ucapan yang tidak atau sesuai harapan teman-teman atau menyinggung perasaan teman, saya manusia biasa, saya mohon maaf benarnya dari kuasa, salam dari saya, tolong saya kembalikan kepada Pak Acok. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Om Santi Santi Santi. Om Santi 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 Om. Tidak di-mute suaranya Pak Acok. Oh ya, siap. Baik, terima kasih Pak. Sudah diingatkan. Mohon maaf atas kealpaannya. Oke. Oke Bu, terima kasih. Dan khususnya untuk Pak Wahab, terima kasih Pak sudah mengisi agenda coaching pada siang hari ini. Mohon izin Pak, bisa menerima laporan dari peserta Pak? Boleh sekali. Oke, silakan Pak Muhammad Fasbir dari kelompok 3. Silakan melapor Pak. Untuk peserta, duduk siap, gerak. Peserta Latsar CPNS golongan 2 angkatan 46 Kabupaten Parigi Mutong berjumlah 32 orang telah selesai menerima materi. Laporan selesai. Laporannya saya terima, ditutup dengan doa, laksanakan. Bapak Ibu, sebelum marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya baik, terima kasih Pak Muhammad Fasbir, terima kasih Bapak Dr. Andes Abdul Wahab Harmain, APTMM sudah mengisi skenario pembelajaran pada siang hari ini. Baik, terima kasih Pak. Oke, silakan di stop recording. Ya, baik, terima kasih Pak. Teman-teman ya, sukses, jaga